Mengapa ada orang yang selalu ditolong Tuhan? Rahasianya ada di Mazmur 37 ayat 23. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat datang dalam renungan pagi hari ini. Rabu 1 Juli 2026. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kasih setia-Nya yang selalu baru setiap pagi. Hari ini adalah anugerah Tuhan. Kita masih diberi napas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Sebelum memulai segala aktivitas, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Siapa tahu jawaban atas pergumulan yang sedang Anda alami justru ada dalam firman yang akan kita baca di pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, dan Ia berkenan kepada jalannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang baru ini. Terima kasih karena kasih setiamu tidak pernah habis dan selalu baru setiap hari. Saat kami merenungkan firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus menolong kami memahami kehendak-Mu dan memberikan kami hikmat untuk menjalani hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pernahkah Anda melihat seseorang yang hidupnya tampak penuh damai? Bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Bukan berarti semua keinginannya selalu terpenuhi. Namun setiap kali menghadapi kesulitan, selalu saja ada jalan keluar. Ketika pintu yang satu tertutup, Tuhan membuka pintu yang lain. Ketika ia hampir menyerah, selalu ada pertolongan yang datang pada waktu yang tepat. Lalu muncul pertanyaan, mengapa Tuhan seperti selalu menolong orang-orang tertentu? Apakah Tuhan pilih kasih? Tentu tidak. Firman Tuhan pagi ini memberikan sebuah rahasia yang sering kali kita lewatkan. Rahasia itu bukan tentang siapa kita, bukan tentang seberapa kaya kita, bukan tentang seberapa pintar kita, tetapi tentang siapa yang memimpin langkah hidup kita. Jika pagi ini Anda sedang bingung menentukan keputusan, sedang menunggu jawaban doa, atau merasa masa depan terlihat tidak jelas, jangan lewatkan renungan ini sampai selesai. Karena satu ayat ini dapat mengubah cara Anda menjalani hidup setiap hari. 1. Tuhan menetapkan langkah orang yang berserah kepadanya. Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Perhatikan, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa Tuhan hanya memperhatikan tujuan akhir. Tuhan juga memperhatikan setiap langkah. Seringkali kita hanya fokus pada hasil. Kita ingin segera sampai pada tujuan. Tetapi Tuhan lebih dahulu membentuk perjalanan kita. Setiap keputusan, setiap pertemuan, bahkan setiap penundaan dapat dipakai Tuhan untuk membawa kita kepada rencananya yang terbaik. Karena itu jangan meremehkan langkah-langkah kecil yang Anda lakukan hari ini. Ketika langkah itu dilakukan bersama Tuhan, Tuhan sanggup mengubah menjadi berkat yang besar. 2. Hidup yang berkenan kepada Tuhan membawa damai. Apakah hidup yang berkenan kepada Tuhan berarti hidup tanpa kesalahan? Tentu tidak. Semua manusia pernah gagal. Yang dimaksud adalah hati yang sungguh-sungguh ingin mengikuti Tuhan, mau bertobat ketika jatuh, dan terus belajar menaati firman Tuhan. Orang seperti ini tetap mengalami masalah, tetapi ia tidak berjalan sendirian. Tuhan sendiri yang memimpin langkahnya, dan ketika Tuhan memimpin, selalu ada damai, sekalipun jalan yang ditempuh tidak mudah. 3. Tuhan melihat apa yang
kita tidak lihat. Pernahkah Anda kecewa karena rencana berubah? Pernahkah Anda bertanya, Tuhan, mengapa jalan hidupku berada di sini dan berbeda dari yang kuinginkan? Seringkali kita hanya melihat satu langkah di depan, tetapi Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Ada jalan yang Tuhan tutup untuk melindungi kita. Ada kesempatan yang Tuhan tunda agar kita siap menerimanya. Ada proses yang Tuhan izinkan agar karakter kita dibentuk. Karena itu, jangan terburu-buru menganggap penundaan sebagai penolakan. Bisa jadi Tuhan sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih indah. Bayangkan seorang anak kecil berjalan bersama ayahnya di tengah hutan. Namun anak itu tidak tahu jalan. Namun ia tetap berjalan dengan tenang karena tangannya digenggam oleh ayahnya. Ia percaya bahwa ayahnya mengetahui jalan pulang. Demikian juga hidup kita. Kita tidak boleh ataupun kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi besok. Namun kita mengenal Tuhan yang memegang hari ini. Selama tangan kita tetap berada dalam tangannya, kita tidak perlu takut melangkah. Penerapan untuk hari ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, lakukan 3 hal sederhana. Pertama, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan sekecil apapun. Kedua, jangan kecewa jika rencana Anda berubah. Mintalah Tuhan menunjukkan arah yang terbaik. Ketiga, jalani hari ini dengan hati yang taat dan percaya bahwa Tuhan sedang menuntun setiap langkah Anda. Saudaraku yang terkasih, Mazmur 37 ayat 23 mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya peduli pada tujuan hidup kita, dan juga Tuhan memimpin setiap langkah yang kita ambil. Karena itu jangan takut menghadapi hari ini. Jika Tuhan memimpin langkah Anda, tidak ada perjalanan yang sia-sia. Percayalah kepada Tuhan dan biarkan Tuhan menunjukkan jalan yang terbaik bagi hidup Anda. Kiranya Tuhan memberkati. Dan kiranya pagi ini menjadi kekuatan dan pengharapan dalam setiap langkah Anda. Kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menuntun setiap langkah hidup kami. Kami menyerahkan seluruh rencana dan keputusan kami, pekerjaan kami, keluarga, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Berikan kami hati yang taat, iman yang teguh, dan hikmat dalam setiap keputusan yang kami ambil. Jika hari ini kami menghadapi tantangan, kuatkanlah kami. Jika kami mengalami kebingungan, tunjukkanlah jalan-Mu, dan jika kami mulai merasa takut, ingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya melalui hidup kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Dan sekarang kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat menjalani hari bersama Tuhan. Ingatlah, ketika Tuhan menuntun langkah Anda, tidak ada satu langkah pun yang sia-sia.